Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Taib, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita takdir untuk bisa bertatap muka. Dan insya Allah untuk perdana ini saya akan bersama-sama belajar dengan kalian dalam materi Quranic Studies. Dan perlu kalian ketahui bahwasannya untuk JC2 ini untuk materinya hanya satu saja, yaitu hanya satu surat, yaitu surah Al-Mulk. Oke. Jadi sebelum kita memulai materi pembahasan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kalau di depan anak-anak sekalian sudah tersedia mushaf. Agar apa? Agar nanti kita bisa sama-sama melihat, sama-sama memahami, kemudian sama-sama belajar. Oke. Surah Al-Mulk ya dalam bahasa Indonesia atau artinya adalah kerajaan. Kemudian jumlah ayatnya 30, kemudian posisi dalam mushaf adalah surah yang ke-67. Sementara surah Al-Mulk ini digolongkan ke dalam surah Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya yang namanya Al-Quran pasti diturunkan di dua tempat, yaitu Madaniyah atau biasa dikenal dengan Quran yang diturunkan di kota Madinah, dan yang selanjutnya adalah Makkiyah atau Quran yang diturunkan di kota Mekah. Tapi langsung saja ya, kita untuk pertemuan perdana ini insya Allah kita akan sama-sama belajar, sama-sama memahami Quran surah Al-Mulk dari ayat ke-1 sampai ayat ke-5. Namun alangkah baiknya kalau misalkan kita membahas terlebih dahulu, artinya tujuan diadakannya pembelajaran Quranik pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ketika kita belajar Quranik, insya Allah tujuan yang paling utama adalah agar semuanya, agar siswa dan siswi yang ada di JC2 ini mampu membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk ini dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, agar senantiasa Ananda mampu menyebutkan kaidah-kaidah hukum tajwid dari ayat ke-1 sampai ayat ke-5. Oke, kemudian yang ketiga, tujuan yang harus dicapai itu adalah agar Ananda sekalian mampu memahami baik itu terjemahan ataupun tafsir yang ada dalam Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, kemudian saya sendiri berharap bahwasannya coba sekarang disiapkan tadi mushaf sudah, kemudian catatannya baik itu pulpen, pensil dan notebooknya. Oke, agar nanti ketika misalkan ada keterangan-keterangan yang dirasa penting untuk dicatat, maka kalian otomatis ya harus langsung mencatatnya. Baik, kita langsung saja. Namun sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama buka pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang kalau sudah dibuka Quran surah Al-Mulknya, surah yang ke-67, mari kita simak bersama-sama bacaan Quran surah Al-Mulk dari ayat ke-1 sampai ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Sadaqallahul azim. Setelah kita menyimak bersama bacaan Quran Surah Al-Mulk dari ayat pertama sampai ayat kelima, coba perhatikan baik-baik. Insya Allah kita akan membahasnya sesuai dengan tafsirnya insya Allah. Adapun yang menjadi rujukan pada pembahasan kali ini adalah tafsir atau ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid yang keempat, buah karya Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Tayyib ya, sebelumnya ada sebuah hadis yang luar biasa ya, menyangkut masalah surah Al-Mulk ini. Perlu diketahui juga bahwasannya Quran surah Al-Mulk ini biasa juga disebut sebagai surah Tabarak ya, surah Tabarak. Kenapa demikian? Karena memang diawali dengan kalimat Tabarak. Oke. Kemudian ini ada sebuah hadis tadi sudah dijelaskan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi biyadihil mulku." Kurang lebih yang artinya dalam Al-Quran itu ada sebuah surah yang terdiri dari 30 ayat, yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya, sehingga dia akan diampuni. Itulah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari hadis ini dijelaskan bahwasannya barang siapa yang membaca atau dawam itu artinya sering ya, sering kemudian konsisten terus membaca surah Tabarak ya, maka di sini sesuai dengan hadis tadi yang sudah disebutkan bahwasannya syafaat li sahibiha. Jadi akan memberikan syafaat kepada orang yang telah membacanya. Ya, hatta ghufira lahu, sampai dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan juga bahwasannya suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an yang khasamat an sahibiha, yang akan membela pembacanya hatta adkhalathul jannah, sampai dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini luar biasa sekali ya. Jadi salah satu fadilah, salah satu keutamaan bagi siapa saja yang membiasakan membaca surah Tabarak ini atau surah Al-Mulk ini, maka janji Allah di sini jelaskan bahwasanya dia akan mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan syafaat kelak di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Ya. Ketika kita melihat ayat yang pertama, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, ini harus harus lebih rinci. Kalau dilihat dari segi maknanya, tabarak maha suci Allah, tabarakalladzi biyadihi al-mulku, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Al-mulk artinya kerajaan. Kerajaan di sini kerajaan di sini adalah kerajaan semuanya, semua alam ya, alam gaib, kemudian alam yang nyata pun sama. Siapa rajanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, sesuai dengan artinya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena apa? Karena Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Berbicara masalah kerajaan, berbicara masalah kerajaan, tentunya pasti ada seorang raja, betul? Pasti adanya seorang raja. Sebagaimana kita misalkan dalam kehidupan nyata kita ada sebuah kerajaan, pasti di sana ada seorang raja.
kemudian di sana ada para menteri dan seterusnya. Kemudian di sana juga ada namanya rakyat biasa seperti itu. Nah, kemudian raja ini ya secara kasat mata dia bertugas untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Oke. Jadi bukan hanya dianya saja yang harus dia jamin, tapi apa? Termasuk kesejahteraan rakyatnya. Kenapa? Karena dia yang paling utama. Ya, oke, ya, seorang raja dia harus mengajari, harus mengayomi, harus menjamin keselamatan dan seterusnya. Oke, itu adalah manusia. Cuma lihat di sini. Ya. Begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah di sini ya memiliki semua kerajaan, baik itu kerajaan langit dan kerajaan bumi, oke, lihat di sini, maka Allah jualah yang telah menjamin setiap dari rezeki, setiap dari usia, setiap dari umur, oke, terhadap semua makhluknya. Cuman lagi-lagi harus dijelaskan juga di sini. Ini sangat menarik sekali kalau kita melihat dari ayat yang pertama, ada istilah biyadihi. Biyadihi, yadun dalam bahasa Arab artinya tangan. Oke, sekali lagi, yadun artinya tangan. Oke, tangan di sini, lihat di sini, tangan di sini bukan tangan seperti halnya kasat mata seperti yang kita punya, tangan, dua tangan. Oke, tapi maksud tangan di sini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaannya, ya, perbedaan yang mendasar bahwasanya yadun di sini bukannya yadun atau tangan seperti hanya tangan manusia. Kenapa demikian? Nah, ya, otomatis tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Ya, matanya Allah berbeda dengan matanya manusia dan seterusnya. Oke, dan subhanallah ya, dan masya Allah juga bahwasanya ketika kita berbicara masalah Allah, kita tidak usah berbicara bagaimana sifat zat Allah. Ya, bagaimana wujud Allah, tidak usah. Kenapa? Karena otak kita tidak akan pernah sampai kepadanya. Ya, ini sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya ada suatu kaum, kemudian ketika itu Rasulullah SAW mendengar bahwasannya mereka berpikir, berdiskusi tentang bagaimana Allah dan seterusnya. Kemudian Rasulullah langsung memberikan keterangan, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum lan taqdiru qadrahu. Bahwasanya berpikirlah atau berusahalah untuk berpikir bukan kepada tujuan, yaitu bukan kepada Allah zatnya, tapi berpikirlah bagaimana Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena jelas bahwasanya kita tidak akan pernah mampu untuk menggapai itu semuanya. Ya. Baik, ya. Tabarakalladzi, kembali ke ayat lagi, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Lagi-lagi ya, saya ingatkan lagi bahwasanya yadun di sini berbeda dengan tangannya manusia. Ya, makanya salah satu sifat Allah dari yang 20 itu ada namanya mukhalafatul lil hawadits. Artinya berbeda, Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya. Itu. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, insyaallah mungkin bisa paham ya. Artinya Allah lah yang memberi kerajaan. Ketika Allah sudah menjadi raja, maka tidak ada satupun dari makhluknya yang terlantar. Semuanya akan Allah atur, semuanya akan Allah beri rezeki, semuanya akan Allah beri keamanan dan seterusnya. Oke. Kemudian ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, yang mana Allah tadi sebagai raja di raja, sebagai yang maha kuasa, oke, telah menjadikan al-mauta atau kematian, wal hayata dan kehidupan. Untuk apa? Allah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tiada lain hanya sebagai ujian buat kita sebagai manusia. Oke, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Oke, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perlu digarisbawahi di sini. Lihat di sini, ayyukum ahsanu amala. Bukan ayyukum aktsaru amala, tapi ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Mana amalan yang paling baik di antara manusia, maka Allah akan menerimanya. Yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ini luar biasa sekali. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya. Mungkin kita dulu pernah mendengar bahwasannya di sana ada 7 lapis langit. Ini buktinya, ya.
Oh betul, ternyata langit itu ada tujuh lapis. Apa buktinya? Ini dalilnya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang mana Allah tadi, ya Allah yang maha luar biasa, yang maha kuasa, ya, dan maha perkasa, ya, dan lagi maha pengampun, yang telah menciptakan apa namanya 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Artinya, kita tidak akan pernah mampu melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Artinya, segala sesuatu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, ya, tidak ada yang sia-sia, ya, dan semuanya telah diatur dan seimbang, porsinya seimbang. Seimbang artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan, artinya seimbang. Farjil basar hal tara min futur. Maka apa? Maka lihatlah berulang-ulang. Mungkin sekarang ada pertanyaan, misal bagaimana kalau misalkan kita menemukan orang yang cacat, naudzubillah misalkan seperti itu. Nah, oke lah, secara kasat mata itu cacat. Ada kekurangan. Namun, kita harus bijak. Kita melihat dari segi yang lainnya terlebih dahulu. Contoh misalkan, terkadang orang yang tidak mampu melihat, dia Allah berikan kelebihan yang lain yang tidak dimiliki oleh orang-orang normal. Betul? Orang yang cacat misalkan, naudzubillah misalkan kakinya atau tangannya dan seterusnya, ya. Tapi apa? Allah memberikan kelebihan daripada orang-orang yang normal. Betul? Artinya di sini lihat akan adanya balancing kemahadilan Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita mencari sampai detail pun mencari kekurangan hasil ciptaan Allah, maka sekali-kali farji'il basar hal tara min futur. Ini bentuk kesindiran kepada kita. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Tidak ada. Artinya segala yang telah Allah ciptakan untuk manusia, ya, artinya telah sempurna. Sumarji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Betul. Kita tidak akan pernah menemukan cacat dari setiap hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemudian ayat yang kelima, ayat yang terakhir, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ini luar biasa. Tadi ya, Allah telah menciptakan kematian, kemudian Allah telah menciptakan kehidupan, kemudian Allah telah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menciptakan langit sebanyak 7 lapisan, yang mana 7 lapisan ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke, ini luar biasa. Kalau kita misalkan pada malam hari coba keluar, betapa indahnya apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Kemudian waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar syaitan. Makanya apa? Ketika syaitan atau iblis datang pada misalkan untuk mencuri kabar berita, maka dilemparlah dengan bintang-bintang itu. Ya, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Oke, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sekian dulu. Kita sudah membahas, kita sudah membaca, kemudian membahas tafsirnya. Nanti mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga masalah hukum tajwidnya dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kailah hadam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa, ya, lihat sekali lagi, jangan lupa, silahkan kalian buka Google Classroom-nya. Oke, kemudian setelah itu apa? Jangan lupa ada tugas yang menanti, tolong diisi dan dilengkapi. Barakallahu li wa lakum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.